Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, kita jumpa lagi dengan permenungan dari saya yang bertema di balik perjuangan dan duka ada sukacita dan kekayaan serta kesuksesan. Saudara-saudari yang terkasih, pesohor media Oprah Winfrey yang kini berusia 63 tahun itu menjadi wanita kulit hitam pertama yang memenangkan piala Cecil DeMille di ajang penghargaan The Golden Globe untuk kategori pencapaian terbaik sepanjang masa Lifetime Achievement. Seperti diberitakan, keberhasilan Winfrey di media menjadikannya sebagai seorang miliuner pada tahun 2003. Ia mengawali hidupnya dari nol, lahir di pedesaan Mississippi dari ibu muda yang tidak menikah. Dia dikucilkan oleh anggota keluarga lainnya sampai kehidupan yang lebih baik muncul di depan matanya. Rumah ayahnya yang terletak di Nashville, Tennessee menjadi tujuannya melanjutkan hidup di usia 14 tahun. Kepindahannya mengubah jalan hidup Winfrey. Ia berkembang pesat di SMA, memperoleh penghargaan dan beasiswa penuh di State University. Winfrey mengambil risiko berhenti kuliah untuk mengejar karier di media, namun pengorbanannya terbayarkan. Dia dilecehkan dan dipermalukan saat bekerja di Baltimore dan kemudian dipecat setelah 8 bulan bekerja. Bukannya panik, Winfrey malah menenangkan diri. Dia mendapat pekerjaan sebagai pembawa acara The Morning Talk Show AM Chicago yang dulunya stagnan dan mengubahnya menjadi talk show nomor 1 di wilayah tersebut hanya dalam waktu beberapa bulan. Setahun kemudian pada 1986 program tersebut diberi nama baru The Oprah Winfrey Show yang berhasil menjadi talk show dengan rating tertinggi sepanjang sejarah pertelevisian. Kesuksesan itu membuka jalan bagi Winfrey dan membuatnya mendapat upah jutaan pertamanya. Namun hal tersebut hanyalah awal dari sebuah karier yang lebih luas dan menguntungkan. Sejak saat itu, Winfrey dilibatkan dalam film, seri TV, dan drama. Untuk debut aktingnya di drama keluaran 1985, The Color Purple, ia masuk nominasi Academy Award dan Golden Globe. Ia juga menerbitkan majalahnya sendiri, membuat saluran radio, bekerja sama dengan perusahaan Discovery Communication, merilis saluran kabel yang dinamai The Oprah Winfrey Network, dan membuat rumah amal pribadi. Saat ini Winfrey diperkirakan memiliki kekayaan bersih senilai 2,8 miliar US dollar. Dia dinobatkan sebagai dokter Afrika Amerika terkaya di abad ke-20. Oprah telah dianugerahi Medal of Freedom oleh Presiden Barack Obama dan gelar doktor kehormatan dari Duke dan Harvard. Kisah inspirasi Oprah Winfrey berbicara tentang perjuangan dan tantangan yang dia hadapi dan bagaimana dia mengatasi rintangan untuk menjadi sukses dalam hidup. Kita dapat mengambil poin penting soal kehidupan yang dapat dipetik dari kisah sukses Oprah Winfrey. Tidak perlu mengikuti semuanya, karena setiap orang punya pilihannya masing-masing untuk berbahagia dan menggapai suksesnya. Berikan motivasi dan dorongan positif pada diri kita, dan maju dengan berani menghadapi kegagalan, sehingga sedikit demi sedikit kita menuju tangga kesuksesan kita. Dari semua kisah duka dan sukacita, ternyata dia punya kemampuan yang baik dalam membaca dan menghafalkan, membuatnya mampu dapat menghafal ayat-ayat Alkitab, dan ia dijuluki sebagai pengkhotbah oleh teman-temannya. Kisah sukses Oprah Winfrey mengingatkan kita akan kisah Yusuf yang juga mengalami penderitaan akibat aniaya yang menyakitkan serta menyedihkan. Namun Allah sungguh baik dan teramat baik sehingga Yusuf diberi tempat yang terhormat dan dihormati banyak orang, seperti yang dialami Oprah Winfrey. Dua kisah di atas juga dialami oleh Ayub dan tercatat di Ayub bab 7 ayat 1.
Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan bersama Kristus bukan hanya sukacita yang kita alami, tetapi juga siap mengalami penderitaan dan memikul salib. Dalam Filipi bab 1 ayat 29 tertulis, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Namun Rasul Paulus memberikan kita harapan dan keteguhan. Dalam 1 Korintus bab 10 ayat 13 tercatat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sahabat-sahabatku yang terkasih, dari pesan moral 3 ayat di atas sangat jelas bahwa kita yang masih berada di bumi masih terus bergelut dengan segala macam serta persoalan yang tak terhindarkan dan harus kita hadapi. Begitupun ketika kita ikut ajaran Kristus, maka tak terhindarkan pula kita akan meninggalkan hidup di zona aman dan masuk ke zona yang tidak nyaman bagi hidup kedagingan kita. Namun Santo Paulus menguatkan kepada kita semua, pengikut Kristus, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita dicobai dan memikul persoalan yang melampaui kekuatan kita. Sebab Allah akan terus mengawal perjalanan hidup kita dan memberi jalan keluar. Sahabat-sahabatku, sabarlah menanggung segala penderitaan dan kesesakan dalam mengikuti Yesus. Ia sudah menyediakan upah terbesar bagi mereka yang berhasil mempertahankan imannya sampai akhir. Demikianlah sahabat-sahabatku yang terkasih, renungan dari saya, semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Semoga damai dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.